Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi asma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma khususan ila ruhi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan ila jami' masyayikhina wa khususan ila ruhi ustadina Abadi Muhammad Irfan Ihsan Madrasah Negerian. Thumma khususan ila ruhi Bayai Hasan Husain Cerme Morawudi Gresik. Thumma khususan ila ruhi Bayai Sahlan Sitorang Ukrian. Thumma khususan ila ruhi Bayai Sarif Pasuruan. Thumma khususan ila ruhi Kyai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Thumma khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan. Thumma khususan ila ruhi Mbah Samsudin Pamekasan. Wa ila ruhi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu semuanya, langsung aja materi karena mendekati ujian makrifat, garing khataman. Sekarang waktunya apa, Pak? Tauhid. Oke. Halaman 23. Oke. Kami beritahukan kepada semuanya, ya termasuk jamaah YouTube juga, bahwa sebenarnya penghalang-penghalang terhadap tauhid ini banyak. Tapi sementara ibarat orang main sepak bola, itu garis penyerangnya adalah saya sendiri. Sehingga panjenengan saya lindungi secara syariat. Yang menyerang siapa adalah orang yang pendidikannya menengah ke atas tapi bidang agama, bukan bidang umum. Orang-orang yang agamanya menengah ke atas itu rata-rata sulit untuk diajak ngaji seperti ini. Akhirnya jadinya mereka adalah penghalang. Dan yang menengah ke bawah ini rata-rata 80 sampai 90% ini sangat mudah untuk dididik. Oleh karena itu, dengan adanya saya masih sanggup untuk mengajarkan tauhid ini, sempatkanlah waktu. Karena mereka sudah saya hadapi dengan beberapa macam cara untuk gembosi terhadap tauhid ini. Penanggung jawabnya untuk menghadapi mereka adalah saya sendiri, Pak. Untung saya sendiri adalah orang sederhana, nggak terlalu mewah tentang agama, nggak terlalu mewah tentang sosial. Saya adalah orang sederhana, bahkan condong ke arah ke bawah. Dan saya sendiri adalah sangat
andap asor terhadap agama dan juga terhadap masyarakat. Bahkan saya di kampung orang yang paling rendah. Dan untung diberi oleh Allah dengan wajah dingin, sehingga menghadapi sesuatu yang sangat sengit, yang sangat membahayakan, saya dalam keadaan tenang. Untung saya sendiri diberi hati yang dingin. Itu saya manfaatkan demikian ini terhadap semuanya, karena ujian Ma'rifat ini adalah milik tauhid. Memang milik tauhid. Kalau istilahnya organisasi lain ya bukan khataman namanya, atau bukan ujian ma'rifat. Entah mereka menamakan apa, yang penting ngaji yang ada ujiannya cuma satu, adalah ngaji tauhid. Cabang di mana saja saya tanggung, dan alhamdulillah di Indonesia ini kalau saya hitung, karena mengajarkan tauhid mulai 2001, ternyata tiap masjid sudah ada jamaah yang makrifat. Belum lagi ke depan, sisanya umur saya malah banyak. Besok kalau sudah lengkap, kalau sudah mereka itu double jumlahnya, saya juga mohon pamit. Karena apa? Karena panjenengan saya siapkan sedemikian rupa untuk menyiapkan anak dan cucunya. Setelah itu saya wariskan kepada jamaah. Dan saya sendiri tiap hari dididik oleh Allah. Ada perubahan-perubahan yang harus saya tangani berdasarkan perintah petunjuk Allah. Demikian untuk informasi bahwa untuk cabang 17 gandeng dengan cabang 18. Mulai kemarin tanggal 1 Oktober saya buka untuk pendaftaran ujian ma'rifat. Waktunya 2 bulan, berakhir pada akhir dari November. Tanggal terakhirnya itu akhir November. Setelah itu saya sudah tidak menerima. Ketahuilah bahwa ujian ma'rifat gelombang 1 tanggal 7, gelombang 2 tanggal 14, gelombang 3 tanggal 21, gelombang 4 tanggal 28. Berarti untuk cabang 17 bersama 18 saya taruh pada gelombang keempat, tanggal 28, harinya Sabtu. Adapun jenengan tahun baru dan Natalan ya terserah jenengan. Ya. Halaman 23 silakan kita bersama untuk ngawali dengan pelajaran tauhid saja. Tauhid halaman 23, babnya adalah yang Az-Zumar apa Israel atau Al-Hijr? Yang atas ya. Yang itu namanya Quran Surat Israel namanya, Pak. Untuk jamaah YouTube bersama kami ada di Kerembung, ngajinya hari Rabu. Dan apabila komen, silakan untuk dimasukkan dalam komen tersebut. Walaupun saya tidak menjawab, itu absen panjenengan. Bagi yang YouTube, silakan komen, walaupun tidak saya jawab, itu adalah absensi. Absen. Baca bersama untuk qala Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Artine ing dinane ingsun ngundang-undang utawa nimbali ing saben-saben menungsa kelawan nebut-nebut pimpinane
utawa imane. Saya terangkan satu demi satu. Adil, Pak. Saya itu kalau ngajarkan agama, terutama ya tauhid ya, itu sangat adil. Dan saya teliti, ukuran saya orang yang pikirannya agak lemot itu yang saya didik. Yang atas ya jelas. Yang mendidik adalah orang yang daya tangkapnya, IQ-nya itu agak rendah. Itu yang saya ladeni, itu yang saya didik. Lainnya itu ya jelas ada banyak perhatian. Keterangan jelas dari keterangan ini adalah besok masuk surga itu bukan manual. Menurut Quran adalah berkelompok. Kalau zaman saiki itu ya grup. Sesuai dengan surat Israel ayat 71. Grupnya orang penduduk surga itu apa sih? Satu adalah muwahhidin. Sampean kalau tidak ada tauhidnya, berarti sampean nggak punya grup. Grup satu. Grup dua adalah mukminin. Orangnya di dunia ini sudah jumpa dengan Allah. Itu namanya mukminin namanya. Tapi salah satu di antara grup yang saya bacakan ini sah. Yang penting jenengan salah satu ada. Yang pertama muwahhidin, orang yang ahli tauhid, pelajarannya adalah mu'taqad seket. Yang kedua adalah mukminin, itu adalah orang yang di dunia ini sudah jumpa dengan Allah. Lalu yang ketiga adalah muksinin. Muksinin itu siapa? Orang nyembah, tahu yang disembah. Salah satu sudah sah jenengan. Yang keempat adalah mukhlisin. Mukhlisin itu siapa? Orang yang ikhlas, tapi tidak sekedar membaca ikhlas, betul-betul dia tahu kepada yang diikhlasi. Dan yang kelima adalah muslimin. Siapa muslimin? Orang bersahadat, berhadapan dengan yang disahadati. Itu grup jenengan. Nah, sekarang untuk ngelambari grup itu saya syariatkan, saya jadikan grup JDI. Itu syariatnya. Jenengan saya tampung bagaimana jenengan itu masuk pada grup muwahhidin. Ya otomatis kalau orang itu muwahhidin pasti mukminin, pasti muksinin, pasti mukhlisin, pasti muslimin. Ranking satunya adalah muwahhidin. Ini ibarat lampu ini adalah sekring, Mbak. Muwahhidin itu sama dengan grup jenengan, grupnya orang yang hatinya bertauhid. Kalau kita umpamakan dengan nyala seperti ini lampu setrum, ini adalah sekring. Dan sekringnya nggak besar. Rata-rata sekring seluruh dunia pasti kecil. Makanya jamaah tauhid itu kalau dibanding dengan pengajian umum itu paling kecil. Iya, tapi jangan kamu ngenyek kecilnya tauhid. Kecil itu sekring, bisa ngatasi semuanya. Kalau sekringnya diambil atau putus, ya semuanya mati semuanya. Makanya seperti blower, kamu jangan sombong blower. Jangan ngenyek sekring kamu. Ibaratnya seperti itu, Pak. Kamu jangan, lampu sekian banyak, kamu jangan sombong kamu. Kamu jangan ngenyek sekring. Tapi kalau saya matikan sekringnya, mati semua kamu. Nah seperti itu. Masih di dunia ini agama Islam mewah-mewah. Tapi jangan ngenyek tauhid, sekring. Dunia sudah ada, tidak ada dzikir non-stop pada hari ini, pada malam hari ini. Malam hari ini sudah awal dari kiamat. Jadi nafasnya, tanabusnya ada di materi tauhid. Tapi orang-orang nggak tahu, meremehkan.
Itu adalah rata-rata secara umum, Pak. Jadi saya gambarkan seperti itu jenengan supaya mudah menangkap dengan penjelasan dari saya ini. Enggak ada jamaah tauhid banyak itu enggak ada. Yang banyak cuma kholto. Itu aja konslet kok. Yang dikholi maribat. Yang ceramah enggak maribat. Enggak imbang lah. Orang yang misalnya ya ada Yai Hasan Hussein di Makrifati, itu sebenarnya yang ceramah itu menerangkan sedetail mungkin tentang mu'taqad sebenarnya. Kalau itu banyak memang konslet lah, karena tidak ada keterangan seperti itu. Malah kalau didalami dijerokno ngene jerone wong akeh, malah disalahno wong pancene. Padahal itu benar, itu ada lahan untuk khol. Misalnya seperti itu. Nah, makanya orang yang kalau ngekholi orang itu jamaahnya banyak, itu tandanya yang ceramah itu konslet, nggak nyeramut pada tauhidnya, nggak sesuai dengan yang saya kholi itu siapa? Yai Sarif, Yai Hasan Hussein, ya mana saja ada. Terus Gusmi juga itu orang bertauhid, malah dia itu orang punya kelebihan juga. Nah seperti itu, kalau besok dikholi ya harus menerapkan apa yang diperjuangkan oleh orang tersebut. Nah seperti itu. Nah seperti itu karena ini dunia ini sudah semakin modern seperti ini, akhirnya ngaji tauhid nggak ada, yang ada cuma ngaji syariat. Nah sekarang walaupun ngaji tauhid nggak seberapa banyak orangnya atau gurunya, ibaratnya sekring, ya sudah, saya yang berhadapan ibarat orang main sepak bola, saya yang garis penyerang. Saya garis penyerangnya, Pak. Garisan sikil sama pedot gak masalah. Enggak. Untung nggih panjenengan masih ada saya secara syariat maksudnya nggih ya. Enggak, saya bemper jenengan. Enggak. Makanya supaya dimanfaatkan waktu, apalagi besok jenengan saya kasih tahu tentang ujian makrifat. Dan besok kalau sudah, alhamdulillah, tapi jangan kita berhenti. Kalau sudah mengetahui siapa sebenarnya Allah, tapi kita adalah menempuh jembatan pertama untuk melangkah kepada jembatan berikutnya. Gak satu jembatan langsung berhenti, enggak. Kiri kanan, depan belakang, ini banyak orang ngelirik saya tentang ajaran tauhid masuk pada internet. Saya nggak tahu matanya orang. Ya, saya nggak takut kepada resiko. Ya, cari wong wah, Gus Umar gak wedi matane wong. Ngomongnya seperti itu, Pak. Enggak, saya ini juga Sandi Bangkal nggak hadir satu kali pertemuan. Ini saya juga janggal, Pak. Waduh, kecil nih. Oke, saya juga janggal. Oleh karena itu, besok akan meliburkan cabang lagi karena ada kelompok-kelompok orang umum yang mendekat kepada saya dan saya akan berceramah di depan mereka walaupun mereka masih nol tauhid. Berani, Pak. Itu adalah pelaksanaan secara umum. Dengan hubungan dengan ini, jenengan tidak akan bisa masuk surga sana kalau tidak lewat pimpinannya. Seperti halnya orang gerak jalan. Gerak jalan itu kan saya anggap aja satu regu ada ketua satu kan. Nah, ketuanya itu yang dipanggil untuk mengambil nomor misalnya. Bukan gembrutuk orang sekian banyak kan enggak toh? Enggak seperti itu. Makanya besok misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebirun Jombang, ini diberi mandat oleh Allah sesuai dengan Al-Quran, itu 40 orang. Berarti satu grup. Nah, Kiai Hasyim yang tanda tangan misalnya, terus anak buahnya tinggal mengikuti di belakangnya. Lah kalau kita nggak punya grup, siapa? Wong itu Al-Quran ngomong seperti itu, Quran kok. Ini buktinya nih sementara masih ada yang lain, cuma saya lupa. Tapi saya pernah baca loh. Iya, nggak bisa. Jadi artinya seperti ini. Ing dinane ingsun ngundang-undang utawa nimbali ke arah surga maksudnya. Nimbali ing saben-saben menungso, setiap orang yang maribat kelawan nebut pimpinane, yang dipanggil
cukup pimpinan saja. Anak buahnya jangan ikut, cukup 1 orang. Seperti itu besok, Pak. Nurut Al-Quran. Adapun pengaturan settingan berikutnya ya kita serahkan Allah. Cuma ini tatanan rapi di dalam Al-Quran surat Israel ayat 71 yang bunyinya tersebut di atas sudah saya baca. Jadi jaringan harus punya kelompok. Kelompoknya tadi apa? Muwahhidin, kemudian mukminin, kemudian muksinin, yang keempat adalah mukhlisin, yang kelima adalah muslimin. Salah satu jenengan memiliki salah satu saja, nggak usah rata, sudah sah menjadi grup. Oleh karena itu, secara syariat saya buatkan grup khusus untuk orang bertauhid. Yang tidak bertauhid tidak boleh masuk. Lah, ini suatu tanda. Makanya jangan alasan HP lemot. Grup-grup yang tidak ada manfaatnya, jangan keluar saja. Ngapain dalam pelajaran tauhid kita keluar? Bapak Ibu barangkali nanti ingin bagaimana HP-nya tidak lemot, saya ajari nanti. Jangan alasan di grup sini lemot, padahal dia grup sana dihidupkan, di sini dimatikan. Terbalik, memang setan itu terbalik memang untuk meridu kepada manusia. Jadi jelasnya besok di alam akhirat pimpinan yang diambil untuk datang ke kantor misalnya, anak buahnya tunggu di belakang aja, tunggu komando saya. Nah, ada komando. Pimpinan itu nggak banyak, cuma 1. Nggak banyak. Ya buktinya di sini pilihan kepala desa mantennya 4. Masa jadi kabeh? Ya nggak mungkin. Nah itu adalah inti sari dari surat Israel ini, bahwa kita harus ada dalam grup. Dalam grup. Nah, sing JTI ku lak syariat to, Pak. Lah sing hakikat kan muwahhidin. Yang muwahhidin itu apa sih? Muwahhidin itu hatinya ini sudah bisa mengamalkan, menauhidkan dirinya terhadap Allah. Kalau kita nggak ngaji tauhid, Allah sudah esa. Terus bagaimana tanggung jawab kita pribadi secara manual mengesakan diri kepada Allahnya? Kalau Allahnya sudah esa, walaupun kita nggak ngaji tauhid, ya ketuhanan yang maha esa. Walaupun kita nggak ngaji tauhid, iya lah diri kamu sendiri bagaimana menghadapi Allah. Nah, ini harus diri kita yang belum punya, belum siap. Karena belum siap, harus ada narasumber. Sampai anggap aja ini narasumber lah. Jangan nggak tahu dengan adanya KTP yang sudah saya serap. Ternyata di situ banyak para dosen yang masuk dalam JTI. Yang tahu saya, jangan nggak tahu. Setoran KTP ke saya. Nggih. Nggih. Jadi ngaji kita ini apa? Lancar saja. Tapi besok kalau memang banyak dan sudah cukup semuanya, file buku saya taruh pada flash disk dan lembaga sudah saya benahi dengan rapi. Sekarang 80% jenengan saya pasangkan paping, bagaimana jenengan ke sana besok sudah layak. Terus tata laksana lainnya sudah saya siapkan semuanya. Setelah itu sempurna, saya mohon pamit. Karena bukan untuk saya. Ini adalah untuk anak dan cucu, kanggo anak putune. Saya siapkan sekarang orang tuanya yang sengsara, kemudian anak buahnya besok tinggal menerapkan saja. Makanya di sini alhamdulillah walaupun orangnya enggak seberapa banyak, ya tetap kita tegakkan aja. Ngaji orang 20, 25, oh sapi san. Sudah banyak, Pak. Itu adalah keterangan dari surat Israel tentang masuk surga harus ada pimpinan. Lah pimpinan tersebut harus ada dalam grup. Lah grup kita adalah muwahhidin, grupnya orang yang bertauhid. Untuk keterangan yang nomor 1, kalimat yang atas ini selesai. Berikutnya kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaro. Artine lan den kiring sapa wong-wong kang padha kafir kabeh marang neraka jahanam kale anggrombol-grombol. Saya terangkan untuk ayat dari surat Az-Zumar sama ayat 71. Keterangan besok pada hari keempat. Hari keempat apa? Alam keempat maksudnya. Ya kiamat. Alam pertama apa sih? Alam arwah. Artinya alam perjanjian. Loh, saya terangkan. Kalau yang kedua adalah alam dunia. Artinya alam ujian. Ad-dunya darul imtihan. Donya iki nggone ujian. Ujian itu cobaan. Betal rezeki, dompet hilang, cobaan. Awayape anak ujian gak lulus, ono ya. Kabeh lumayan kabeh, ono corona, warga meninggal. Sekarang semoga tidak ada lagi, karena saya lihat, saya intip dari pengertian dari Allah. Gak bener. Untung corona segera selesai. Saya ngerti Pak, tapi nggak saya bicarakan. Karena kenapa? Karena ada apa-apa saya diberitahu oleh Allah. Sampai saya itu mantuk-mantuk. Ngerti teko Allah dengan suatu hal tanpa sekolah. Langsung. Dap langsung. Nggih ya Allah, nggih ya Allah. Pengertian. Syaratnya khataman tauhid 9 kali. Kalau jaringan 3 kali sudah berhenti, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sampai iku poso mute. Ada jamaah yang saya didik poso mute. Jadi saya ini juga orang Kanuragan, Bu. Orang Kanuragan, orang agama, orang umum, orang sosial. Untung nggih saya ini rata, nggih pendidikannya rata. Nggih gak agama tok. Malah justru saya ini nggak punya ijazah umum. Karena orang tua mutus del. Anak ini nggak saya sekolahkan umum. Agama terus. Dari MI sampai perguruan tinggi. Agama terus. Anak saya 4. Nggak ada satupun yang punya ijazah umum. Saya agamakan semuanya. Tapi pengetahuannya nggak ada yang ketinggalan. Enggak. Tapi jenengan ya harus menata diri. Anakku tak dalengone apa jenenge sempowa. Ya nggak apa-apa, TPG atau kalau sekolah agamanya kurang tersebut ya di lesno gua agama. Enggak apa-apa, jenengan ida SD nggih, SD sampean sekolah ya anak sampean niku sik kono. Kalau dekat dengan MI ya dekatlah di situ. Jangan terlalu jauh. Sama sekarang SKB 3 menteri, yaitu pendidikan agama dengan umum sama. Oleh karena itu jangan khawatir anak nggak bisa makan. Anakku tak sekolah no MI, isok nyambut gaya meneh aja ngono. Lali ta sifat wajib Allah siji sama rombolo. Nggih, Allah nyuwek cangkem pasti dikei rezeki. Buktine ono alamuk keluwen gara-gara gak mangan. Nggak ada, gurem keluwen ku candi wangkal gara-gara kauman rezeki ngono. Ya gak, Allah nyuwek cangkem ya pasti dikei rezeki. Ya tapi jangan terganggu dengan adanya keputusan dunia. Anane gak tak sekolah nang ngene meneh iso ndolek pengerjaan nang. Aja ngono ben. Padha ambek ngrendahno tauhid lah niki ya. Gak boleh seperti itu, sholat juga seperti itu. Aku mau oleh ganjaran piro, gak usah dek mikir-mikir ganjaran.
malah bingung kabeh malah zaman. Serana nang Allah. Berarti ganjar bangga, yang penting membaca secara syar'i sebelum takbir, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Itu adalah tata krama, tata laksana. Oleh karena itu besok pada hari akhir, hari akhir itu kan kiamat ya. Itu hari pembalasan. Hari kiamat itu pembalasan. Kalau alam kubur itu namanya alam pembuktian. Kalau kita nggak ngaji tauhid, nggak dibuktikan di sini nggak apa-apa, nggak dibuktikan di dunia ini oleh orang-orang, oleh malaikat nggak apa-apa. Tapi besok alam ketiga pasti disuruh membuktikan, disuruh paksa untuk mana Tuhanmu. Kalau memang betul kamu punya Tuhan, itu bukan di alam dunianya, Pak. Itu ditaruh pada alam ketiga. Jadi alam barja itu alam paksaan, pembuktian. Kamu harus bisa menunjukkan mana Tuhanmu. Nah kalau kita nggak tahu di sini nggak tahu Allah, apa nggak diajar sampai hari datangnya hari kiamat? Ya jelas. Saya pesan kepada semuanya, jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Allah, nggih. Jangan sampai nggak tahu. Sengsara apapun kita laksanakan aja. Apalagi sekarang masih kemarau. Besok kalau hujan, jangan kalah dengan hujan. Jangan menyerah. Seperti saya ini nggak pernah menyerah, Pak. Sejak kecil sudah malam hari ngantuk wudu. Perintah orang tua saya laksanakan. Harus sembahyang apa yang disuruh orang tua, diperangi. Dan itu adalah merupakan tantangan karena alam dunia adalah alam cobaan. Keterangan ini saya lanjutkan. Lan den kiring sapa wong-wong kang padha kafir kabeh. Kafir itu ada dua. Satu adalah kafir syar'i. Yang kedua adalah kafir hakiki. Kalau kafir syar'i, sembahyang tidak dilaksanakan. Syar'i tapi Jumatan wala kujurung kobrek. Saya masih di jalanan. Terus gak esok sembahyang Jumat aku. Terus poso Ramadan wala aku gak kuat. Soalnya poso aku sing gak kuat loro aku, mangan ambek ngombe. Jadi itu kafir, tapi kafir apa, Pak? Kafir syar'i, syariat tidak dilaksanakan itu loh namanya kafir syar'i. Kalau kafir hakiki, orang itu sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, seperti halnya sholat 5 waktu. Sudah dilaksanakan, tapi sayang tidak tahu kepada yang disembah. Itu yang dinamakan kafir hakiki. Nomor 1. Nomor 2 yaitu orang sudah melaksanakan perintah Allah yang 1 tahun 1 bulan adalah puasa Ramadan. Cuma dia tidak tahu yang menyuruh saya puasa itu yang mana. Tidak tahu. Kalau kabarnya yang menyuruh ya Allah. Tapi bukan Allah. Karena Allah itu hanya sekedar nama. Dan orang yang melaksanakan puasa tapi tidak tahu yang nyuruh saya puasa itu mana sih, tidak tahu. Itu dinamakan kafir, tapi kafir hakiki. Yang kedua, yang ketiga, di dalam hatinya tidak ada isi tauhid dan dia mengerti kalau tauhid itu memang wajib atau fardu. Tapi tidak ada greget, tidak ada niat, tidak ada prosedur ke depan bagaimana hati saya ini berisi tauhid. Tapi dia mengerti tapi tidak melaksanakan. Itu namanya kafir hakiki. Dan syahadat itu dia melaksanakan, membaca syahadat tapi tidak tahu kepada yang disahadati. Mereka adalah
kafir, tapi bukan kafir syar'i, tapi kafir hakiki. Kita total lagi, kira-kira yang parah yang mana? Kafir hakiki sembahyang dilakoni tapi gak harus yang disembah. Nanti kita timbang yang mana yang paling berat itu ya. Yang kedua, melaksanakan puasa tidak tahu kepada yang menyuruh, gak harus sing ngongkon. Ibaratnya kon kerja iku malu sapa sing ngongkon, gak harus, tapi peras keringat banting tulang, sapa sing bayari? Wong gak harus jeragane. Itu adalah laksana orang melaksanakan puasa tapi tidak tahu yang menyuruh puasa. Dan yang ketiga, apa tadi Pak? Yang ketiga yaitu saya angkat aja syahadat ya. Syahadat, mereka bersyahadat tapi tidak berhadapan kepada yang disyahadati. Kalau secara syariat dia membaca syahadat sudah Islam. Itu kan syariat. Hakikatnya belum, karena belum tahu yang disyahadati dengan tanda hatinya tidak tahu kepada yang disyahadati. Nah, yang keempat ini hatinya tahu kalau ngaji tauhid itu fardu, wajib, sudah tahu. Tapi sayang hanya tahu saja. Tidak ada pelaksanaan bagaimana saya tahu beneran. Berarti ada 4. Puasa, hatinya tidak ada tauhidnya. Sembahyang dan membaca 2 kalimat syahadat. Kalau 4 tersebut nggak ada sesuai dengan apa yang dididik oleh Islam, maka dia adalah Islam secara syar'i tapi kafir secara hakiki. Penjabarannya seperti itu. Bapak Ibu semuanya, itu adalah keterangan yang dapat kami sampaikan. Ada kafir 2 berarti ya, kafir syar'i dan juga kafir hakiki. Marang roko jahanam, loh dijatan roko jahanam. Ya gara-gara tersebut. Makanya kalau syahadat seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah, iku mata kepala dengan mata hati ndelok Allah nggih. Melihat Allah. Ini pendidikan tauhid. Kalau pendidikan syariat enggak ada. Yang penting bacanya fasih, hurufnya benar, panjang pendeknya cocok, sudah beres. Kalau tauhid enggak seperti itu. Kamu syahadat melihat apa? Ditanya ya enggak bisa ngomong. Enggak bisa jawab. Makanya besok barangkali ada orang torekot. Kamu di dalam tauhid dikasih amalan apa? Sampeyan jawab. Dikir gadik leren, sampak mate ngono nggih. Lah dia kan amalannya cuma dikir 1.200, 6.000, 20.000. Iku kan dikir lah ono lerene. Jadi saya menjawab tegas, saya diberi amalan yang dikir tanpa berhenti. Kalau kamu kan berhenti, ngono lho nggih. Dikir kan ono lerene. Piro 20.000. Oh iki pirang-pirang juta. Oke, makrifat sampai terakhir pirang juta. Sedina sampe nambahan pira sih? Gak ngitung saking akeh nggih ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ambaan iku ana artine iku. Wong ambaan karo isine. Gak boleh, harus tahu. Padha mek sampean mangan mosok karo panganane. Ujur nggih ya? Nggih. Bapak Ibu semuanya, itu adalah orang yang seperti itu akan dicanangkan, akan ditempatkan pada neraka yang paling dingin. Adalah neraka jahanam. Paling dingin, Pak. Mungkin Candi Wangkal kalau nggak ngaji ya mendapat yang nomor 6, lutung oleh nomor 1 nggih. Lutung oleh nomor 1. Kan adem. Tapi walaupun dingin masih adem, 70 donya genine dirampas, didadekno situ dadi termometer neraka jahanam. Orang ates, orang keras kepala. Dikongkon ngaji yang ngono ya mene gak kena-kena. Tapi lotong gak cek nolong ya wis tak tolong. Tak jale kon neraka sing paling adem ngono. Paling jenengan milih sing jahanam kira-kira paling nggih.
Kan adem dhewe ya. Timbangane Hawiyah, Kutoma, Lado. Iki perkiraan kula. Mosok Candi Wangkal jek milih sing ngono kula nggih. Kalau bapak ini jangan milih, Pak. Nggih. Sing enak ya milih gedang tapi sik nggih dilungkasi. Ya, seperti itu. Nah, terakhir yaitu kale anggrombol-grombol. Jadi besok di hari akhir itu ada penduduk neraka yang ngumpul ke sana, Maksudnya supaya punya grup. Gak bisa, karena grup di dunia tidak diikuti. Di situ gak bisa, gak sah. Makanya grup itu di dunia, bukan di akhirat. Yang grombol-grombol lah grup sih. Ini kalau orang ini delek kok jahanam. Wong grupe gak kono nggone ku akhirat iki gak grup pisan ku donyane sik. Demikian Bapak Ibu untuk surat Israel dan surat Az-Zumar sudah saya terangkan panjang lebar dan silakan sekarang untuk istirahat. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Artine neraka jahanam iku ondoke ana 7. Tumrap saben-saben ondok iku ana bagian-bagian tertentu. Pun kula terangaken ambek kula kai bahasa kula nggih. Nek nurut iki tok sampean gak paham-paham. Kula kai pengertian kula, jek gampang. Soale makanya duwe buku gak oleh nang pedoman nang bukune tok, kudu digurukno. Lah ya aja sampe berguru tok karena bukune. Karo nggih, manfaate 3. Ero wajahe sing moro. Nomor 2 krungu suarane sing moro. Nomor 3 bareng-bareng nyemak tutuke sing moro. Pun semerap manfaate pinten? Ngoten. Macam ke YouTube ya kula anggap sah. Soalnya niku kelemahan kula secara pribadi. Jane kan gak kok YouTube, Pak. Ya ngaji rene, padahal kula loman waktu. Keterangan neraka jahanam iku tandekane ondoke ana 7. Ngeten. Swarga iku gondokur, neraka iku kunisor. Wis sampeyan anggap ngono aja gak ibu-ibu. Sementara ngono iki ya. Tapi hakikate gak kukono. Cuma iki syariate mawon. Lah neraka jahanam iku misale ngeten iki ya. Neraka kan ke bawah. Kabeh ketutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nek mlebu nang neraka, metu nang ngene njabane neraka wis gak iso ketandhek iki gak iso. Ngene iku sing dimaksud ondoke tandekane kabeh 7. Sekarang saya contohkan supaya jenengan mengena, segera mengerti. Kula anggap bae iki dasare neraka. Ya lemah sakmene ombone ku dasar. Kemudian masuk ke tingkat bawahnya lagi. Iku ana 70 perumahan. Iki kula anggap iki dasare nggih. Masuk 1 tandekane ditandeki ambek 70.000 perumahan. Perumahan situ ana 70.000 dalan. Dalan situ ana 70.000 omah. Omah situ ana 70.000 sumur. Sumur situ 70.000 ula. Ula situ 70.000 kala jengking. Kala jengking situ 70.000 kelabang. Jadi menisor ketandek. Mudik maneh gak iso ketandek iki gak iso. Ngomong durung ya. Neraka jahanam ceritane kadang ning Al-Qur'an. Abu Lahab meneh kok neraka jahanam. Nek Candi Wangkal kok kono berarti meneh kepethuk Abu Lahab.
bola pecahane. Pak Umar petuk sinten? Lah petuk Pak Ustaz Sutaji ae. Iya. Petuk ibu ya. Nek ngaji karo tapi kaya mbau karo. Lanange gak ngaji wedoke maribat. Wis warga besok situk ngalor, situk ngidul. Nggih. Situk ngalor, situk ngidul, situk nang neraka, situk nang swarga. Maksud kula ngeten, gak berarti ngaji tauhid iku oleh swarga yo gak. Nek ngoten nggih kena tapi ngundang sampean gedhe ndase. Oh nggonda samene rasane kadang-kadang ngelu aja. Gedhe ndase. Tapi gak usah, ganjaran ya gak usah diharapkan, terus surga yang gak usah diharapkan. Ya wis gak oleh wedi neraka. Mboten oleh. Sing enak ya apa, Pak? Sing enak simpel. Perintahe Allah iku apa? Iku lakonono. Terus larangane Allah iku apa? Ya iku dono wis beres. Gak repet. Makanya kadang yang repet gara-gara ngitung-ngitung. Iya deh, aku sembahyang malam iku oleh ganjaran piro. Soalnya aku diceritani guruku. Sapa sembahyang bengi, Allah iku mudhun teko langit nunggoki wong sembahyang mang. Keterangane wong syariat ngono. Nek sampean pun mantun Pak Arifin pun sembahyang, Allah mudik maneh. Mari ngono Pak Umar sembahyang mudhun maneh Allah nunggoki. Berame mari mudik maneh. Pak Ustaz Sutaji sembahyang mudhun maneh. Keterangane wong syariat. Lah pikiran kula apa gak anyang-anyangen ta? Enggak mudhun terus. Pikiran kok ngene ya apa? Kalian de penemu apa maneh? Nah nek ngono carane, makane pengajian umum ngarani Allah ngene, ares iku yang ngono iku. Nabi Muhammad gak ngarep petuk Allah nek gak modek. Lho bener. Tapi kok nisar kepethuk wisan, cuma peno karo. Halo. Keterangan berikut teko kalimat niki, neraka jahanam iku ana 7 tumrap saben-saben anda iku ana bagian-bagian tertentu. Niku lho Pak sementara kula neno. Iku wis sampeyan nanggepe keterangan ngono iku sampeyan cek segera paham. Walaupun ngonone gak sampai 100% ngono Pak ya. Nggih, pun dasaran iki menisor maneh kepethuk perumahan situ ana omah 70.000. Apa? Omah situ apa? Ana 70 perumahan. Baru perumahan situ ana 70.000 dalan situ ana 70.000 omah. Nah situ ana 70.000 sumur situ ana 70 ngono sampean. Lebuna swarga wis kangelan kadang kok neraka ketandek terus ya. Omong dorong. Umure wis rata-rata mendekati pensiun iki. Duduk pensiunnya pegawai, cucu. Napa? Nggih kula oleh bonus setahun iki. Sampeyan mboten njaluk ta? Oleh bonus setahun. Saniki ini lho. Nabi Muhammad kan usia 63. Lah kula saniki 64. Oleh bonus setahun kok didom ambek sapa sih? Oh berarti kayak saulan dang mesti. Allah kok nek umure ta mboten? Oh mboten. Sampean ngomong tentang tauhid kok jopong mriku jorok-jorok mboten napa. Soale tasih enten kula. Ngene bundel nemen sampean celuk kula. Utawa wonge sampean kei nomor WA. Barekan iki lho nang YouTube seru WA kula waca balik-balik. Kan ana sing nelpon blas. Ngono ae ana jamaah di paran-parane, petuk gurune meneng ae. Ya sampeyan dicedes terus, kono aja takon aku terus rek. Takono gurune dhewe. Wong aku ibarate sekolah aku jek sekolah. Kok kon nguber aku terus? Ya uberen pacarmu dhewe kono. Ya apa ya pacar sampeyan ya seneng tauhid iku maksude. Kan ya niku wau nggih, dadi pun kula terangake sing ndukur Israil, sing tengah Az-Zumar, sing paling bawah Al-Hijr.
Kalau kayak keterangan sampean bahwa siapa sebagai penghalang tauhid, iku keapiane wong penghalang iku mang keapiane dihapus, kaelekane dijarno numpuk bagi penghalang terhadap tauhid. Tercantum pada surat Muhammad ayat 1. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Wong akeh sing menghalangi tauhid. Dalan nang Allah niku jenenge tauhid, Mbak. Sabilillah niku dalan nang Allah kan. Intine terkandung dalam makna tersirat iku berangkat bertauhid. Tapi sapa menghalangi berangkate nang tauhid, penghalang tersebut keapiane sak yamono sampai yamene, kebaikannya dulu sampai sekarang dihilangkan oleh dihapus. Hilang semuanya, kemudian kejelekannya dibiarkan utuh bahkan bertambah dan bertambah. Jadi besok timbangan itu jeglek. Wis gak ono apike blas. Enggak. Penghalang ku ya apa? Terserah. Gawe jengkel atine sampean iku ya penghalang juga. Mosok ngaji tauhid malah nesu. Tukaran isoan. Yo gua Allah nek jelek besok. Lho kon niku lho gak ngerti. Ngaji ya ta mu gak gelem apa ngene tukaran isoan. Itu surat Muhammad ayat 1 bahwa penghalang terhadap jalannya kelancaran tauhid ini, maka orang tersebut kebaikannya dihapus. Quran gak tahu goro, gak tahu goro. Surat Muhammad ayat 2. Siapa yang beriman kepada Allah dan percaya ayat-ayat Allah, maka orang yang beriman tersebut, berbuat baik tersebut, kejelekannya dihapus dan kebaikannya dibiarkan menumpuk. Jadi kejelekannya dihapus, orang yang beriman, orang yang percaya dan ketauhidan sambung kepada Allah itu benar. Tapi orangnya benar-benar melaksanakan, itu kejelekannya dihapus, kebaikannya dibiarkan menumpuk. Lain dengan ayat 1. Jadi ayat 1 siapa penghalang, kebaikannya dihapus, kejelekannya dibiarkan numpuk. Kalau ayat 2, siapa beriman, orang yang benar-benar baik, memberi peluang kepada ketauhidan, memberi peluang kepada jalannya kepada Allah, dan percaya kepada ayat-ayatnya Allah, maka orang itu kejelekannya yang dihapus, kebaikannya dibiarkan numpuk. Quran gak tahu goro. Makanya kalau menjadi pendamping, 1 pendamping tauhid, 2 pendamping Al-Quran. Akhirnya kalau ngaji disalahi kena, tapi dolek salahi gak ketemu. Sudah saya siarkan, silakan ngaji tauhid dicari salahnya. Semua orang-orang yang intelektual, yang pendidikannya tinggi dan lain-lain yang negatif terhadap tauhid, maka lawannya adalah saya, Pak. Untung jenengan masih saya tunggoni. Berarti saya adalah bapak asuh terhadap jenengan ya. Bapak asuh, banyak kan punya ayah sendiri. Itu kan belum tentu mendidik jenengan kan. Paling-paling menyekolahkan, ngasih sangu, memberikan fasilitas, memberikan baju kan gitu. Kalau saya lain, bagaimana nasib jenengan di akhirat layak. Makanya orang tua ada 3, kandung, mertua dan guru. Mana yang lebih tinggi? Sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Saya yang bertanggung jawab tentang 3 orang tua tersebut. Saya bicara seperti ini didengarkan oleh Allah. Dengar apa enggak? Dengar ya. Enggak, soalnya Allah kok ngarep kula kan. Allah kok ngarep kula. Ya gak kula tok sampean nggih. Lah iku. Lho. Ngomong jorok kula, jorok hakikat. Makanya pelajaran tauhid, guru tauhid sing loman kula. Loman keterangan jero. Wis gak ada tebeng ngaling-ngaling lah. Cuma niku wau bahane nguruki wong dekir aja. Maksudnya jangan aja.
Barangkali ya. Oke. Nah, itu adalah keterangan yang saya sampaikan tiga surat. Jadi surat Israil, Az-Zumar, kemudian Al-Hijr. Mana yang kira-kira janggal menurut jenengan, ditambahi pertanyaan nggak apa-apa. Dan apabila jenengan sudah jelas, maka di bawahnya akan saya baca dengan bab yang lain. Nah, tutup mriki mohon kangge Al-Qur'an. Ya nih, bawah ini kan bukan Al-Qur'an, cuma keterangan tauhid ya. Apa cukup? Cukup maksudnya iku lho sing keterangan Al-Qur'an 3 surat, sudah cukup, Pak. Nah, cukup nggih kula waca teng ngandhape niki nggih.